Oke, sekarang jam 2 kita mau mutusin untuk turun dari Puncak Rinjani mau ke area camp Lawangan 1. Oke, kita sekarang di base camp Sembalun ya. Tuh view Rinjani cerah ya. Alhamdulillah. Ini kita lagi cek registrasi ulang. Dan di sini ada miniatur Gunung Rinjani. Oke, hari ini mau beli ini dulu. Oke, kita jam 9 lebih 10 menit kita naik pickup, Pak. Tiris. Bas siap kan, Bas? Videoin. Bas, pengen dong. Terus ya. Hidup bagus filternya. Tuh Gunung Rinjani lagi cerah ya. Mantap. Halo, Bro. Doping dulu biar gak mabuk kayak yang ngerekam. Perjuangan lagi. Lagi. Kayak mabuk laut ya? Waduh. Ada ya? Oh, semuanya ini. Wah, ya komplit. Sekarang mabuk. Komplit ini. Mantap. Apa? Oke, kita setengah 10 mulai trekking ya dari tempat pickup. Jadi kita nggak lihat ini ya, nggak lihat kandang sapi. Kita lihat dari ini belakangnya TNGR 4 perizinan itu. Nah kalau lihat dari Ini saya pakai, ntar saya dengan baik ta'ala, semoga kita diberikan jalan yang baik, Amin. sehat, Amin. tidak ada halangan apapun, Amin. kembali dengan selamat. Amin. Al-Fatihah. Ayo, dia lihat tengah nih. Jurgen ada. Apa nih? Jani sukses. ya. Ke atas sama ke bawah? Ke atas. Jadi Sukses. setengah 10 kita mulai trekking dari mobil bak tadi ya. Kita naik 8 orang. Itu tadi tarifnya sekali jalan itu 200 mobil bak. Ini baru kenal semua ini. Untuk treknya sendiri kayak gini, lebih kalau musim kemarau itu debunya itu, jadi harus ini pakai masker buff sih kalau bisa. Ini ada ojek juga. Ini masih di zigzag ini ya. Oke, ikutin terus ya. 10 menit berjalan dari tempat pemberhentian pickup tadi. Ini jalurnya lebih ke ini ya, nurun zigzag gitu. Di situ baru naik itu, dari situ. Udah itu.
lebih nurun ya malahan. Ya sejauh ini untuk treknya malah dominan ke ini ya, ke turun, zigzag turun situ, nanti baru itu sana itu. Mantap. Dan di sepanjang trek itu banyak ini kotoran sapi ya. Di sini kalau di sini tuh sapi tuh diliarin bebasin aja gitu, nggak tahu deh ada yang punya apa enggak itu. Nah ini kotoran sapi. Aduh cuman belum melihat sih, nggak lihat sapi sih, cuman kotorannya doang. Nah kalau lewat jalur kandang sapi nanti ketemunya di sini itu lihatnya, cuman jauh ya kalau dari ini kandang sapi itu trekkingnya. Jadi yang cepet dari itu tadi belakangnya tempat registrasi itu dan GR itu lebih cepat. Kurang lebih 50-an menit berjalan dari tempat pickup, akhirnya kita sampai di pos 1 ya. Untuk treknya naik turun bukit, yang bikin ini panasnya itu loh. Wah coba ngep. Kita break di sini dulu aja, sambil nunggu temen soalnya. Oke, kita setelah istirahat 5 menit kita mutusin untuk lanjut ya. Dari pos 1 itu pos 2 itu udah kelihatan deh yang situ. Itu estimasi kalau normalnya itu setengah jaman lah, setengah jam lebih ya gitu. Dan itu Gunung Rinjani, Masya Allah cerah banget. Cuman ya ini panas ungkep anget gitu. Ya kalau anginnya semiriwir kenceng gitu ya masih oke. Cuman kalau angin ini enggak ada, wah itu sih yang parah, bikin lemes juga kan. Jalan nyantai. Ini menuju ke pos 2. Untuk treknya sama aja sih, di agak zigzag kayak gini, terus naik turun bukit gitu. Sama aja dari tempat itu pickup bak gitu sampai ke pos 2 sama aja treknya. Naik turun zigzag. Tuh. Kan ini debunya ini wah, Masya Allah. Kalau bisa pakai masker buff ya, kan debunya ini kayak gini. Terus sama ini cuacanya ini wah, marau gersang, anginnya kayak nggak ada, jadi gimana ya, anget gitu, bikin lemes. Kita jalan nyantai sih, soalnya
trek yang paling berat itu di pos 4 ke Pelawangan, Bukit Penyesalan. Tiga 35 menit berjalan dari pos 1, akhirnya kita sampai di pos 2 ya. Pos 2 ada mata air di situ. Wah, itu pos 1 itu. Masih jauh perjalanan. Ntar kita mau cari semangka dulu. Wah. Ada nggak ya semangka di sini ya? Nggak ada kayaknya. Pos 3 kali ini. Oke, kita jam setengah 12 mutusin untuk lanjut ke pos 3. Wah, ini gila sih. Mas. Kan nanti makan siang di pos 3 aja lah. Soalnya nggak nanggung sih. Ini bisa lah dibuat camp 10 lebih lah ini bisa. Itu tenda. Untuk ke pos 3 sendiri itu 1,5 jam. 1,5 jam sampai 2 jaman. Untuk medannya sendiri ya dominan bebatuan kayak gini, bebatuan berpasir. Ngep, oi. Kita jalan santai. Itu tadi di pos 2 nggak ada ini, nggak ada semangka. Semangka di pos 3 kali ya. Ntar terus atur napas dulu. View-nya. Masya Allah. Oke, 1 jam perjalanan dari pos 2, akhirnya kita sampai di pos 3 ya. Ini jalan nyantai sih. Tadi sorry ini nggak bisa ngevlog soalnya ini capek. Ini ada semangka nih, ambil semangka deh soalnya panas banget. Ada radionya sudah lengkap dari rubah. Ini semangka berapa, Bu? 10.000 ya. Oke. Kita semangka dulu ya. Oh, itu lupa, itu bukan pos 3 ya, itu pos 3 masih di depan. Tuh ya bisa dibilang pos bayangan lah. Ini depan ini deket kok dari pos bayangan itu. Tadi sempat nyantai situ sih, cuman nanti makannya di pos 3 aja lah, sambil nunggu temen nih.
nyantai aja kita mah ya. 5 menit dari pos Bayangan tadi kita akhirnya sampai di pos 3 ini. Deket ternyata, tahu gitu camp di kok camp, tahu gitu istirahat sini tadi. Nanjak wih. Bentar kita makan siang dulu ya. Oke, sekarang jam setengah 2 ya. Setengah 2 kita mutusin untuk lanjut ke pos 4 aja lah. Soalnya anak-anak juga belum datang sih, tunggu di pos 4 aja lah, nyantai di sana. Soalnya jaraknya dari pos 3 ke pos 4 itu gak terlalu jauh kan. Dia ke situ aja lah. Sejaman lah. Untuk treknya sendiri udah mulai nanjak ya. Wah, debunya wih. Oke, kita jam 4 kurang 15 menit kita sampai di posnya Ronaldo. Pos 4. Tadi itu yang lama itu gue sempat tidur di trek sambil nunggu teman-teman lagi di belakang kan, ditungguin. Sebenarnya itu deket dari pos 3 ke 4 gitu, 1 jam. Ini trek yang Bukit Penyesalan ini nih, buset. Ini tuh lagi kabut ya, mana bro, mantap ya. Mantap guys. One more. Badai kayaknya nih. Badai nanti kayaknya. Oke, jam setengah 5 kurang 10 menit kita memutuskan lanjut ke Pelawangan ya, tempat camp. Kayaknya ini nanti malam badai sih, cuma ya semoga enggak sih. Dan itu viewnya, Masya Allah, itu Gunung Anak Dara. Terus yang itu sampingnya itu apa ya, Pergasingan. Yang sampingnya lagi tuh kurang paham ya, itu paling Paljepal atau apalah, kurang paham. Masya Allah. Ya semoga aja nanti malam nggak badai sih. Dari tadi naik baru ketemu lokal itu ya, itu pun juga turun. Hari ini yang naik lokal cuman berapa? 7 ya? 7 ini. 7 orang. Gimana kesannya? Waduh, kacau. Kacau ya? Pedas. Nih depan Bukit Penyesalan ini, waduh. Terus yang depannya lagi bukit apa ya, lali, lupa gue. Pokoknya itu bakal ngelewatin 3 bukit. View menuju Bukit Penyesalan, Masya Allah, lautan awan. Cuman sunsetnya nggak kelihatan ya, kalang bukit nih. Mantap.
Yuk, 3 bukit lagi. Sejauh perjalanan. Oke, jam 5 pas kita sudah selesai 1 punggungan ya. Tinggal 2 punggungan lagi. 1, 2 itu Pelawangan. Punya, ya semoga jam 6 sampai sih. Kalau bisa jangan sampai jam 6 lah. Kita rencana di ini ya, kan di Pelawangan. Kalau bisa di Pelawangan 3 aja. Cuman kalau enggak ini ya di Pelawangan 2. Soalnya kalau di Pelawangan 4 itu atau 1 itu sepi, jadi ini rawan sama kera. Soalnya sering ngobrak-ngabrik tenda itu. Oke, ini bentar lagi sampai di Pelawangan ya. Bukit ini loh. Pelawangan 1 tapi. Dan itu letter E. Masya Allah. Ya semoga aja besok cerah. Oke, ikutin terus. Alhamdulillah akhirnya sampai di Pelawangan ya. Sebelum maghrib. Ini jam 6 lebih 10. Masya Allah. Wow. Amazing. Masya Allah. Mantap mantap. Oke, di hari kedua ini kita mutusin untuk tidak summit ya. Soalnya anginnya terlalu kencang. Jadi kita mutusin untuk bermalam lagi di sini, baru besok summit. Situasi nggak mendukung ini. Bahaya banget kalau angin kayak gini. Dari semalam angin kacau sih. Wah, itu punyanya tenda rubuh. Tenda rubuh sama ini tendanya porter. Emang kacau sih anginnya. Yang itu. Wah, kacau. Ya semoga aja besok ini anginnya agak kenceng. Cuman kalau besok masih anginnya kenceng ya belum rezeki berarti. Ya aman sih, masih kokoh sih. Tuh Danau Sukarana. Masya Allah. Oke, kita nyantai-nyantai di Pelawangan nih seharian. Soalnya terlalu resiko kalau maksain. Oke, kita jam 9 kurang 10 menit kita mutusin untuk summit. Emang nggak jelas nih, jangan ditiru ya. Soalnya ya ini sih, kalau summit besok itu ini yang di toreannya yang terlalu maksain. Jadi ya sampai siangan aja lah. Ya cuman ini nggak ngarep ke puncak sih, cuman ya kalau bisa sampai puncak ya alhamdulillah. Kalau nggak sampai ya udah, belum rezeki berarti. Gimana bre? Gas. Soalnya kalau tadi pagi itu jam malam juga pagi itu wah anginnya kenceng woi. Iya. Aku kalau mau sampai
yang tadi. Tuh letter E cerah. Ya semoga cerahnya sampai nanti lah. Nih kali ini sih nggak tahu deh sampai jam siang. Ini dia view dari Pelawangan 2 ya. Lebih mantap di sini viewnya. Masya Allah. Kemarin mau camp di sini cuma udah full kemarin. Pelawangan 2. Wah, perjalanan masih jauh. Masih itu depan. Pelawangan 3, Pelawangan 4. Banget sih ini. Mantap, mantap. Di setengah jam perjalanan dari Pelawangan 1 kita melewati ini ya, kayak tangga-tangga ini mau udah deket-deket ini. Jalan menuju letter E. Naik terus. Mantap. Bagus, foto. Ini perjalanan menuju letter E. Danau Sekarana. Masya Allah. Apa ini namanya? Gunung Baru Jari. Iya, Baru Jari. Iya, Baru Jari. Kita lanjut. 20 menit sampai sini. Enggak sampai. Semangat. Ayo. Untuk treknya yang dari Pelawangan 1 ke sini itu yang parah situ. Bawah situ, wah itu pasirnya parah banget sih. Cuman kalau ini pasirnya masih bawahnya itu padat. Cuman kalau yang di situ-situ wah kacau sih itu. Nah ini Edelweiss. Masya Allah. Viewnya. Wah, tadi sempat foto-foto di situ lumayan lama juga. Nah lanjut. Ntar mungkin di depan ini udah kelihatan tuh letter E itu. Gitu terus ya. Oke, kita setengah 1 kita udah mulai masuk di letter E ya ini ya. Dan itu masih karena Masya Allah, teman kita masih di belakang. Kita nyantai. Yuk, dikit lagi yuk. Letter E. Tinggal itu yang itu situ itu sama belakangnya gitu. Selesai. Kalau di letter E itu treknya lebih ke dominan bebatuan kayak gini ya.
Yang parah itu yang pasir, yang tadi tuh, yang di belakang itu tuh lebih parah itu. Kalau ini masih bisa lah, enak ya dibuat pijakan gitu ya, meskipun lorot cuman nggak terlalu. Itu pakai pergasingan anak darah, terus sama ini bawahnya tuh Bukit Selong. Kemarin rencana mau ke Selong cuman kagak jadi. Oke, setelah menempuh 4 jam setengah kurang 5 menit dari Pelawangan 1, akhirnya kita sampai puncak Rinjani, cuman agak kabut sih. Dan itu letter E. Wah, lumayan sih, cuman paling foto-foto bentar, habis itu langsung turun sih, nggak lama-lama. Soalnya udah sore dan bakal kabut sih, kabut naik. Mana bre? aduh, tai cuman nyari pelakat sampai segini. Ini gokil. Oke, habis. Tutup kabut. Itu yang belakangnya ini puncak Orpas itu. Yang itu belakangnya ini. Ini jalur Rinjani, jalur selatan. Kita mau nyantai, makan-makan, habis itu foto sebentar langsung turun. Ini kabut juga mulai naik ini. Aduh. Itu kalau nggak salah puncak Orpas itu yang mana ya? Situ kayaknya. Kalau nggak situ ya ini. Cuman oh itu ya puncak Orpas, harusnya situ sih. Ini kawah mati ya. Mantep. Oke, sekarang jam 2, kita mau mutusin untuk turun dari puncak Rinjani, mau ke area camp Pelawangan 1. Oke, di hari ketiga jam 8 pagi kita mutusin untuk turun ke Danau Segarana. Dan ini anginnya kencang banget sini. Untuk estimasinya sendiri dari Pelawangan 2 ke Danau Segarana itu kurang lebih 3 jaman lah.
Nanti kita bakal ngecamp di ini, nggak ngecamp di Danau Segarana, kita ngecamp di apa itu, Kokok Putuk Cemara. Camp di situ. Soalnya kalau ngecamp di Danau Segarana waktunya yang nggak nyampe. Soalnya kan kemarin kita ngecamp di Pelawangan kan 2 malam itu. Harusnya kan 1 malam. Cuman gara-gara cuacanya kurang bagus jadi ya mau nggak mau. Oke, kita setengah 10 nyampe di ini ya, di jembatan yang banyak orang. Dua jam perjalanan dari Pelapangan 2, kita udah mau sampai di Segarana ya. Ntar lagi kayaknya ini 15 menitan lah. Mantap. Oke, setelah berjalan 2 jam lebih 15 menit kita akhirnya sampai di Danau Segarana. Mau nyampe bentar, habis itu langsung ke ini ya, pemandian air hangat tuh di situ ya. Di sini juga ada warung juga, cuman mahal sih di sini. Mancing dulu nggak sih? Masa istirahat dulu bentar sini. Ini langsung ke ini ya, tempat pemandian air hangat. Mata airnya ning ndi yo? Kok lah, ngono kok. Oke, nek ning kono. Rene, Cak.
munggah iki. Matahari munggah iki. Tun ya? Enggak ya? Anginnya cukup kencang. Itu pemandian air panas. Cuman airnya belum tahu itu gimana. Itu pemandian air hah? Lihat kene iso, gak aku golek banyu. Kalau mata airnya kurang tahu deh. Kayak panas loh ini. Nah, balik. Oh, balik kok. Oke, kita turun dulu. Oke, kita mau mandi di air hangat dulu. Nah, ini nih. Ternyata untuk mata airnya itu yang situ, bukan yang ini. Aduh, rasanya nggak jelas. Nih, air hangat nih. Buset. Kapan lagi kan? Aduh. Nanti cak, kene cak. Nanti rono-rono. Kene ae. Cek. Ditas sik. Wah, seger cak, anget. Ya gak anget normal sih, enak iki dinikmati. Tetapi enak saja nih. Ayo. Kene. Kono ya. Sing resik kene cak. Kono piye? Kono mengalir malah. Endi? Iku, misal. Oh iya, ning sore ya. Ini iki. Oh, sing kono. Sing kono kaya kali. Hah? Tapi sing enak ndi? Iya enak jare. Oh iya. Ya kene, sangar iki. Ya. Hah? Jelas. Ono ketone. Kowe karo lho kowe mengalir. Ya wes, barang. Wah, ini banter sak. Kono mah ya. Oke. Kurang. Cuman pas kita koplo kene sing pake sopo iki bangke. Dure. Sempak ya? Lah, ngomongnya serang genah. Oke, rendam sini dulu. Nah. Ayo, panas bisa nih. Tapi ki nggih sikil penak iki. Wah, awake durung anu. Oh ya Allah, astagfirullah. Ya, langsung dekem ya. Bahaya dekem langsung ya. Mana? Bro. Doko mateng, Mas. Teran. Wah. Wah, gedeng ya, panas-panas ya. Orang ulus, Pak. Maksudnya iki panas, Pak. Aku pun sithik-sithik. Gue nonton sikil penak.
beda. Nah, ini wis beda. Ah. Wis sithik iki. Ya. Oke, kita sekarang sudah di mata air ya, yang di dekatnya apa itu? Danau Segarana. Ya kayak gini. Kalau dari itu tadi dari apa? Dari pemandian air hangat tadi itu 5 menitan lah dari sini. Cuman deket, cuman ya gini. Ya ini bisa dibilang cukup deres sih airnya. Cuman wah kotor banget Rinjani. Parah sih ini gunung. Oke. Itu dia tempat pemandian air hangat tadi. Dan kalau mata air ke sini. Sini tuh ke sana. Mata air. Oke, sekarang jam 3 kurang 10 menit kita mutusin untuk turun ke Torean ya. Lebih tepatnya kita ngecamp di apa itu? Cemara Kokok. Dari sini ya kurang lebih 3 jaman lah. Baru besoknya turun ke ini. Soalnya kalau ngecamp di sini besoknya yang ini yang terlalu maksain. Soalnya cuman sisa 1 malam lagi. Kalau masih punya 2 malam masih enak, bisa nyantai di sini. Karena sekarang anak baru jari, masya Allah. Ya. Siap. Ayo bang, Oke. makan dulu. Cuma sudah tercampur dengan Udah Debu. terkontaminasi. terkontaminasi. Ayo ambil dong. Jangan direkam doang. Siap. Oke, kita di jam 3 pas kita mulai cabut dari Segarana ya. Segarana, dan kalau mau ke Toran ini jalurnya. Yang ke sini itu yang ke Pelawangan. Ya semoga sampai Kokok Cemara nggak sampai maghrib lah.
4 menit berjalan dari Taman Karana. Anginnya, anginnya kenceng ya. Wah. Ini kalau kalau musim hujan itu hijau banget ini. Cuman ini berhubung masih kemarau sih. Jadi agak gersang. Di setengah jam perjalanan dari Danau Segarana, kita nyampe di Gua Susu. Bentar. Ini Gua Susu apa bukan? Kayaknya Gua Susu deh. Cuman di mana ya? Tapi ini, bukan sih. Kayaknya Gua Susu agak bawah lagi. Cuman ini bisa sih buat camp ya 10 tendaan bisa sih. Cuman tujuan kita ke apa itu? Kokok Cemara. Oh iya, bukan, masih bawah Gua Susu. Ini tuh view-nya, Masya Allah. Ini kayaknya yang orang-orang yang naik dari Torean. Kalau kuat banget sih itu kalau Rinjani naik lewat Torean, wah kacau sih. Apa? Anu, kokok Cemara. Yang di bawahnya Orang sini. Oh, ternyata Gua Susu tuh yang ini Gua Susu. Oh, ini Gua Susu. Kita kemungkinan turun ke Nganterin orang Kokok 2 jaman lah kalau dari sini. Mari Bang, duluan ya. Yuk. Ya, lanjut. Untuk jalurnya sendiri Kalau naik turun ya. yang ini kebuncir tuh. Ya, ini tadi. Masih jalur ini. Masih jalur. Ya, 5 jam kira-kira. 5 menit berjalan dari Gua Susu, kita ketemu ini tangga. Tuh ciri khasnya Torean. Naikin tangga. Ada banyak nanti di depan. Kalau jalur tangga gini keinget sama ini Gunung Kelut via Karangrejo, Blitar. Mah dedek ya. Dan itu Pelawangan 2, Pelawangan 1 yang sini. Mantep. Nah, naik.
Kalau toren ya kayak gini, naik turun, lewatin bukit-bukit ya itu. Satu jam kurang 10 menit dari Danau Segaranya anak. View-nya Masya Allah, itu ada air terjun kecil. Oh, mantep. Keren banget sih asli. Perjalanan menuju Kokok Cemara, view-nya Masya Allah. Dan itu Kokok Cemara itu yang situ. Dan itu yang ada ini, ada jembatan itu yang sering dibuat seleb-seleb yang sering dibuat video orang-orang kalau lihat torean itu. Wah keren, Masya Allah. Cuman nanti kita lihat-lihat dulu ya, kalau waktunya masih memungkinkan untuk ke kebun jeruk ya kita ngecamp di kebun jeruk. Kalau nggak memungkinkan ya kita ngecamp di Kokok Cemara itu yang situ. Terus itu kalau ke kebun jeruk naik situ. Wah, Masya Allah. Keren. Perjalanan menuju Cemara Kokok, kita nyebrang Sungai Belerang ya. Masya Allah, view-nya full view torean. Bismillah. Mantep. Nanti itu yang depan tuh lewatin tangga itu. Kok tangga? Jembatan yang sering dibuat video para pendaki yang lewat jalur torean nih. Anginnya kenceng. Mantap. Itu atas itu Cemara Kokok Cemara. Oke. Nah. Ya. Oke, depan kita udah Kokok Cemara ya, area camp. Cuman nggak tahu nanti kita lanjut atau ngecamp di situ ya, nanti dirundingin dulu soalnya ini sebenarnya masih kekejar sih kalau ke kebun jeruk. Itu nanti naik tangga itu yang situ, sampai banyu resik. Oh ini air bersih, bukan air apa
bukan air dari Lirang. Terus nih atas ini udah area camp apa ya, Putuk Cemara. Nah ini lanjut tuh, man nggak tahu deh ini roundingin dulu lanjut apa enggak. Lanjut Cok. Oke lanjut, kita mutusin di ngecamp di kebun jeruk. Untuk treknya ya kayak gini, naik turun gitu terus. Dua 25 menitan dari Kokok Cemara kita nyampe di ini yang banyak yang bikin video yang di katanya turunan ekstrim itu. Suhunya apa masalah. Apa Fit? Tapi jangan terlalu saya sampean. Oh. Makin lagi kan. Lumayan tingkat lagi. Gendeng jalan kok ngene. Misyu HP loro. Nah, kita turun tanpa pegangan. Kanan kiri pegang kamera semua, tai. Mana. Wes ya. Mantap. Itu di depan itu orang yang sering foto-foto itu di situ. Namanya apa ya, lupa saya. Perjalanan menuju apa itu, kebun jeruk, kita bisa lihat itu kemungkinan jalur lama ya. Itu ada tangga itu dari situ ke situ, gila. Terus habis itu dari batu sana ke situ, wah kacau sih. Cuman gak lewat situ, lewat sini kita. Ini ada tangga juga kan. Wah kalau emang lewat situ udah sih kelar emang. Buset, tangga tinggi banget tuh kayak gitu. Cuman enggak lewat situ, lewat sini ya. Kemungkinan kebun jeruk itu yang di depan itu kemungkinan. Wah itu viewnya laut Hanawan, masya Allah.
dapat cerah terus dari awal naik, cuman ya itu anginnya kurang bersahabat. Ini tuh view belakang, nggak kurang kelihatan ya. Ya gimana ini HP ini, kamera juga masih kentang. Ya kalau ada rezeki baru bisa update kamera lagi. Kayaknya kalau dari atas tuh lihat lautan awan lebih jelas sih. Bentar ya. Ini di hari ketiga. Besok baru hari keempat terakhir pendakian. Nah, kita naik tangga dulu, baru bisa lihat view. Itu viewnya, masya Allah. Oh, kebun jeruk itu tuh depan tuh harusnya. Itu, masya Allah, air belerangnya, masya Allah, cantik banget loh itu. Wow, emang kalau di Rinjani itu view yang bener-bener wow itu ya di ini, di jalur Torean. Cuman jalurnya agak sedikit ekstrim ya. Mantap, mantap. Kemungkinan di depan sini bisa lihat view lebih leluasa. Kita belakang ya kayak gini, naik turun gitu. Masya Allah, harusnya situ kebun jeruk harusnya situ sih ya, semoga aja situ. Insya Allah view-nya mantap, woi. Memang Torean emang juaranya. Belum bisa keren. Mantap. Ya di depan itu udah kebun jeruk ya. Itu ada yang camp juga. Itu kayaknya anak-anak orang-orang yang dari Segaranak tadi siang yang baru turun. Itu viewnya, masya Allah. Wah, Torean. Guys, nggak bisa berkata-kata lagi dengan viewnya. Kalau Mas. Dan kalau Torean ini turunnya agak terjal saya. Kalem. Sampai. Astagfirullah. Soalnya ini modelannya kayak pasir halus ya, jadi licin, harus hati-hati.
Ya, alhamdulillah depan udah ini kebun jeruk. Berarti kita jalan di berarti 2 jam berapa ya? Bentar. Kita tadi berangkat jam 3, lalu 4, 5. Ya 2 jam ini sih, 3 jam kurang 15 menit. Jalur lagi ngitung tadi 3 jam kurang 15 menit itu jalan nyantai gitu. Nyantai banget, juga banyak istirahatnya juga ya, nggak sampai 3 jam kita udah sampai di, belum sampai sih kan, cuman di situ kan ya sama aja hitungannya, udah sampai aja di kebun jeruk. Baru besok pagi lanjutin ke base camp Torean. Soalnya kita cuman punya waktu itu 1 malam. Kalau punya waktu 2 malam kita bisa ngecamp di Danau Segarana. Cuman berhubung ini cuman punya 1 malam doang, jadi ya mau nggak mau nyicil perjalanan. Nah, ini di kebun jeruk ini. Soalnya kalau cuman tersisa 1 malam doang camp di Danau Segarana, ke Toreannya itu yang jauh pasti kena malam. Kalau saya itu ngusahain kalau bisa naik itu nggak kena malam, hindarin malam. Ini aja jam 6 kurang 15 menit. Berarti kan ini juga belum maghrib juga kan. Kalau di sini maghribnya itu jam 6 lebih berapa ya? Lebih 18 kalau nggak berapa gitu. Lupa saya. Pokoknya jam 6 lebih. Oh, ini yang nih bawah ini udah sampai kita di kebun jeruk area camp. Ya alhamdulillah nyampe, belum sampai maghrib juga. Ada berapa ini? 3 tenda. Oh, porter ini. Dari Jawa Timur, Pak. Jatim Jatang. Iya. Oke, kita mau diriin tenda dulu. Oke, sekarang jam 8 lebih 15 menit. Kita mutusin untuk turun ke Torean. Kita di hari keempat ya, cabut dari apa namanya, kebun jeruk. Nah, ini di sini kerannya banyak sih, jadi harus hati-hati. Wah ngono kula.
agak geger kayak. Ya estimasi dari base campnya itu base camp Torean ya, itu kemungkinan ya kurang lebih 5 jaman lah nyantai. Cuman kalau dari pos ojek kemungkinan 4 jaman, cuman kita nanti nggak ngojek nggak usah ngojek ya, kita nggak ngojek, cuman ya ngirit, kita pendaki ngirit ya, ngirit kalau bisa ngirit ngapain harus keluar duit. Nah kemungkinan nanti kita nyampe air terjun apa itu, Timbanu atau air terjun apa itu yang sering buat foto orang-orang itu, yang kalau di Torean air terjun itu apa ya, lupa saya namanya. Kalau nggak air terjun Timbanu, kalau selapa lagi itu kemungkinan kalau dari Kebun Jeruk ya setengah jaman lah mungkin lah ya. Ini juga nggak terlalu jauh juga dari ini dari Kebun Jeruk ke air terjun itu. Lima 15 menit perjalanan dari Kebun Jeruk kita nyampe di ini tempat air terjun. Cuman untuk view yang sering foto-foto itu di agak bawah situ ya. Ya sini ke bawah viewnya. Masya Allah. Turun spot foto di bawah, sini ke situ turun. 5 menit berjalan dari tempat yang atas tadi itu, kita akhirnya sampai di viewpointnya air terjun ini ya. Masya Allah. Torean. Wah, gila sih. Kita mau foto-foto bentar dulu, habis itu lanjut turun. Oke, setelah foto-foto di situ tadi, kita lanjut turun. Ini sekarang jam 9 kurang 10 menit. Ya. Gersang banget ya ini. Untuk treknya sendiri masih sama, naik turun. Untuk treknya lebih dominan ke batuan sama kerikil halus ya, sama debu-debu ini. Oke, jam setengah 10 kita nyampe di Batu Belek ya. Biasanya orang nyebut di Batu Besar. Tadi setelah jam dari Kebun Jeruk jam berapa lupa saya. Sekarang setengah 10 sampai di sini. Terus itu turun ke bawah itu ada mata air paling 10 sampai 15 menit. Terus turun lagi 10 sampai 15 menit ada mata air lagi. Banyak sih kalau di Torean sumber air, melimpah sebenarnya. Cuman ada itu beberapa air yang campuran lirang ya.
Gitu. Kita lanjut aja. Ayo lanjut. Ayo ngubining matahari ngisar. Sekarang kita jam 10 kurang 5 menit kita sampai di camp area ya. Camp area cuman ini airnya kering semua. Di atas juga kering, yang ada itu di bawahnya Cemara Kokok sama di Kebun Jeruk itu ada itu. Jadi kita ini kalau ke shelter bawah lagi tuh 10-20 menitan. Habis dari shelter baru ke pos ojek itu sekitar 1,5 jam. Airnya kering semua. Ya emang musim kemarau sih, lagi gersang banget. Cuman masih ada di atas itu sumber air. Oh itu sumber air. Airnya itu di situ itu ada itu. Air nanti di shelter bawah itu juga ada air, cuman nggak tahu ada ngalir nggak. Iya lumayan deres ini. Wah ini seger tenan nih. Setelah berjalan 10 menit dari itu tadi yang ngambil air tadi, kita nyampe di shelter ya. Torean cekot mata air. Kita mau cekot dulu. Oke, sekarang jam 11 kurang 10 menit kita mutusin lanjut ke pos ojek ya. Kita tadi udah cekot di sini. Ini tempat cekot di shelter area camp. Estimasi dari pos ojek itu kata bapaknya itu 2 jam. Iya bisa ya, semoga bisa lebih cepat ya. Dari pos ojek ke Torean kemungkinan 1 jam. Kita nggak ngojek nanti. Ya munggah nih. Munggah metun. Wah, metune tercal ya kan. Mungkin termasuknya cepet ya Pak. Cah lur mau. Gimbal betul padahal ya. Ya karena kita setengah jam ya. Setengah jam itu kan cepet loh. Hah? Iya. Ya mana ora gampang sambat Jan. Pane lho ya. Nanti kan nyurang ngerti. Oh biasanya umumnya lah. Iya. Ambere lah. Heeh. Iya. Ya tapi kan yo enek to, Cak. Salah yo enek lah. Pakai munggah terus rene ngono. Jak ngono. Ya bob, dobol. Oke, setelah berjalan 1 jam lebih 20 menit dari tempat check out tadi, kita akhirnya sampai di pos ojek. Cuman kita nggak bakal ngojek sih, kita mau jalan aja nanti. Istirahat dulu deh. Oke, sekarang jam setengah 1 lebih 5 menit, kita lanjut ke desa Torean ya. Untuk kalau ngojek itu kalau pagi sampai sore itu 50, kalau malam itu kena 75. Cuman kita jalan kaki aja lah. Untuk katanya sih jalurnya masih naik turun ya ke desa Torean itu.
Untuk dari lumayan ekstrim sih kalau Torean turunnya itu ya agak ekstrim amat sih kalau menurut gua. Nggak ekstrim sih, cuman turunannya itu agak curam dan medannya bebatuan lagi itu. Wah, di enggak ini sih. Cuman mantep sih Torean. The best. Kalau ke Rinjani nggak ke Torean itu sayang banget itu. Serius. Soalnya kalau menurut gua itu view sebenarnya itu ya di Torean itu. Torean, Danau Sekarana itu. Kalau Sembalun juga bagus, cuman itu ya kayak agak sayang aja kalau nggak lewat Torean juga gitu. Ini kita melewatin ini ya, kebun kopi ya. Ya, kebun kopi ya. Ya, kalau gua lihat di map itu sejam sampai sejam setengah, jarak 2 kilo dari pos ojek ke desa Torean. Cuman kalau kata bapaknya yang di pos registrasi itu bilangnya cuma 30 menit kalau jalan. Cuman ya cuman nggak tahu deh, kita coba lihat nanti berapa jam. Atau ya kalau bisa sampai setengah jam sih ya alhamdulillah. Ya ini jalan santai sih, dari tadi jalan santai, nikmatin, nggak buru-buru. Itu tadi di tempat cekot itu juga ada ini, ada jualan juga itu kayak minuman, mie gitu, dan harganya pun juga murah, masih murah banget sih kalau menurut gua itu. Cuman kalau di warung itu yang di ojek itu kalau menurut gua harganya agak mahal, masih murah yang di tempat cekot tadi, serius. Cuman ini kalau yang di tempat cekot tadi oke, 25 menit dari pos ojek kita akhirnya sampai di desa Torean. Berarti deket sih jaraknya. Oke, gerbang Torean. Oke, setelah sampai sini video saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video perjalanan kami. Alhamdulillah